Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, di sore menjelang maghrib ini kita bisa bertemu kembali di dalam majelis ilmu di hari Rabu ya, di lantai 2 Masjid Al-Jariyah ini, dan kita akan meneruskan pembahasan dari fikih, yaitu tentang menutup aurat ya. Ini adalah penjelasan dari syarat-syarat sholat yang pernah kita lanjutkan, dan kita sudah sampai pembahasan rukun yang ke-6 ya. Syarat yang ke-6. Telah diperintahkan dalam surah Al-A'raf ayat 31, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya bani adama khudzu zinatakum inda kulli masjid. Nah, itu ayatnya ya. Wahai bani Adam ya, anak cucu Adam, karena kita semua anak cucu Adam ya, bukan anak cucu manusia purba, bukan ya. Jadi kita tercipta dari tubuh yang atau bahan yang sama ya, juga dari bapak yang sama, dari ibu yang sama, yaitu Adam dan Hawa ya. Jadi panggilannya ini adalah ya bani Adama ya. Itu adalah kekhususan bagi manusia ya. Artinya yang diperintahkan ini adalah manusia. Jadi manusia diperintahkan, terkhusus orang-orang yang beriman, karena merekalah yang dimaksud ya. Yaitu harfun nida di sini menunjukkan kekhususan nantinya karena adanya kewajiban ya. Kewajiban apa? Menutup aurat ya. Menutup aurat ketika akan ke masjid ya. Khudzu zinatakum inda kulli masjid ya. Ambillah atau pakailah pakaianmu yang bagus ya. Ini adalah salah satu adab ya, aturan yang mesti kita penuhi di dalam melaksanakan perintah Allah ya, di mana kita harus sitrul aurah ya, sitrul aurah. Jadi harus menutup aurat ya. Dan paling utamanya memakai baju yang paling bagus ya, bukan paling baru ya gitu. Nah, ini ya, sekarang bulan apa nih? Jumadil, bulan Jumadil akhir ya. Berarti berapa bulan lagi ya mau ke Ramadan ya? Sekitar 70 hari lagi lah gitu. Karena Ramadan itu akhir April ya, pekan-pekan yang terakhir. Kadang-kadang ini suka bermasalah nih ya, masalah mudik. Nah ini masalah mudik. So, kadang-kadang gitu ya, mau pesan kereta justru harus sekarang-sekarang katanya. Kalau nggak sekarang nanti tiketnya keburu habis gitu.
Allah alam gitu. Nah, banyak. Terus belum masalah baju gitu. Padahal itu bukan yang utama ya. Sehingga kadang melalaikan waktunya ya. Untuk apa? Untuk beribadah dan tujuan tercapainya khusyuan silaturahmi, kemudian juga diikuti dengan sentuhan-sentuhan rohani itu jarang gitu ya. Kebanyakan mainnya aja ya, main ke pantai gitu ya. Terus ke mana lagi? Ke taman bermain gitu ya. Gitu dan sebagainya. Nah, ini yang menjadi masalah juga pakaian nih. Nah, ini sudah siap-siap pakaian baru belum? Ya. Ini kan lebarannya belum ya. Ramadannya aja kan belum tentu kita dapat ya. Belum tentu kita masih hidup di bulan Ramadan ya. Gitu. Jangankan bulan Ramadan, hari besok aja. Tahu nggak kita hidup? Enggak kan gitu. Jadi udah sibuk-sibuk pakaian ya gitu. Padahal yang penting itu pakaian yang bagus ya. Khuzu zinatakum inda kulli masjid ya. Ketika ingin beribadah khususnya ke masjid. Ke masjid ya. Ke masjid harus pakai pakaian yang bagus ya gitu. Tong ieu mah ke masjid teh pakaian nangis bau gitunya. Geus 7 dinten tadi suci gitunya gitu. Atau pakaiannya pakaian nu baheula gitu ya. Nu baheula tapi sudah usang gitu ya. Nah itu. Atau ke masjid pakai pakaian yang tidak layak gitu ya. Pakai pakaian bergambar gitu ya. Pakaian gambar presiden gitu. Atau pakaian bergambar yang mengganggu konsentrasi gitu ya. Di tukang ngena gitu nya. Ya gambar naon ya teh keur salat ya naon ya teh gambar tanya gitu. Jadi kabayang-bayang gitu. Itu gambar sama juga dengan tulisan gitu ya, tulisan ya gitu ya. Ya naon we tulisan namanya. Jangan ambil baju saya misalnya. Contoh ya mah. Contoh tulisan jangan ambil baju saya. Agar we tulisan gitu aja da menang gitu ya. Mau tulisan agamis juga jangan gitu ya. Karena itu ganggu konsentrasi gitu ya. Ya kan, non? Polos justru lebih bagus polos gitu ya gitu. Tidak ada apa gambar dan tulisannya gitu ya. Tulisanan istri dua gitu. Tuh ayo wae gitu tulisan tanya. Jadikan aku yang kedua. Euis, ada tulisan teh aduh. Eta. Itu berbahaya ya. Karena itu kita pakai pakaian yang paling bagusnya. Pakaian paling bagus yang terpenting adalah menutup aurat ya gitu. Itu yang paling penting menutup aurat gitu ya. Dan sudah dijelaskan ya kemarin aurat laki-laki, aurat perempuan sudah dijelaskan ya. Tinggal nanti kita bisa lihat lagi ya, bisa baca lagi ya. Dalam Manhajus Salikin bisa atau dalam penjelasan-penjelasan yang lainnya ya. Yang berkenaan tentang itu ya. Yang pasti ini adalah kewajiban kita termasuk dalam sholat, maka sholat itu tidak akan diterima tanpa menutup aurat.
Sehingga jelas ya, sudah dijelaskan bagaimana eh, apa itu kemarin tentang aurat laki-laki ya. Aurat laki-laki yaitu bukan hanya antara ya. Ini kan bujal sampai ke lutut gitu ya. Itu aurat laki-laki ya. Kalau perempuan apa? Seluruh tubuh ya gitu. Seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan ya. Ketika Nabi melihat Asma binti Abu Bakar ya, radhiyallahu anhuma, beliau melihat pakaiannya terbuka gitu ya. Pakaiannya terbuka sampai akhirnya Nabi peringatkan bahwa wanita itu auratnya adalah seluruh tubuhnya kecuali hada dan hada gitu ya. Kecuali ini dan ini, maksudnya wajah dan telapak tangan ya. Sebagaimana penafsiran Ibnu Abbas ya. Gitu. Apakah wajah termasuk aurat? Tidak ya. Itu hanyalah sunnah gitu ya. Nanti kita bicara tentang apa itu niqab ya. Niqab kan orang Cianjur ya. Gitu. Niqab yang suka dipakai untuk menutupi wajah ya. Lain baturan nama Mas Herman aja. Yaitu nanti kita bahas itu pembahasannya ya. Sehingga sehingga itu adalah harus dijaga ya, yang namanya Bujal. yang namanya aurat itu tidak boleh kita perlihatkan kecuali Cinta. wajah dan telapak tangan kalau bagi perempuan ya. Sehingga ada nanti kewajiban memakai jilbab ya. Itu nanti kita akan pelajari ya dalil-dalilnya. Maka di antara syarat sahnya sholat adalah menutup aurat gitu ya. Terdapat permasalahan ya. Misalnya bahwa kewajiban menutup aurat ini apakah umum untuk sholat saja? Ya tidak gitu ya. Justru baik dalam sholat maupun di luar sholat adalah wajib menutup aurat ya. Menutupan. Gitu ya. Jadi wajib menutup aurat ya. Sehingga seseorang kalau tidak menutup aurat ya dosa berarti ya. Bukan hanya masalah sholat saja, tapi setiap aktivitas ya gitu. Dimana nanti juga kita akan bahas bahwa hijabnya seorang wanita itu paling sempurna itu di mana? Di rumah ya. Di rumah paling sempurna hijabnya. Jadi hijab itu adalah yang paling sempurnanya. Nah, sehingga penting sekali kita menutup aurat ya di dalam kehidupan kita. Termasuk juga nanti pembahasan yang pokok tentang syarat sah sholat ini masih panjang ya. Adalah, nah di sini dijelaskan ya sedikit lagi ya. Setelah
syarat sah sholat berarti nanti waktu-waktu sholat ya. Kita akan perjelas bagaimana waktu sholat ya. Terus menghadap kiblat ya. Itu adalah syarat sahnya sholat ya. Dan dalam menutup aurat tentunya dipersyaratkan nanti wanita itu ya dengan yang longgar ya, tidak ketat gitu ya, tidak menyerupai laki-laki gitu ya, tidak menimbulkan syahwat pada laki-laki. Nah itu yang perempuan, sehingga dia niatnya ibadah gitu ya gitu, bukan niatnya bergaya gitu ya, niatnya ingin ke masjid, ingin dilihat sama laki-laki ya, ingin cari jodoh. Wah, bahaya itu mah ya. Tetapi dalam menutup aurat juga tentu sesuai kadarnya ya. Jangan seseorang berlebihan juga wanita dengan wewangian. Nah itu juga dilarang sebenarnya. Apalagi nanti menggoda laki-laki ya. Itu ada wanita yang lewat gitu ya. Dia pakai aurat apa? Pakai dia jadi keceplosan ya. Dia menutup aurat ya. Dia menutup aurat dengan benar ya gitu. Tapi pakai wewangian gitu ya. Suatu hari lewat di depan sahabat gitu ya. Maka sahabat ini menyuruh untuk aduh, untuk mandi ya gitu. Supaya tidak tercium wewangiannya gitu. Kalau mau ke masjid ya. Tapi dah sunnahnya wanita itu di rumah ya lebih utama. Jadi panjang gitunya. Maka itulah kewajiban menutup aurat ya. Ini karena aplikasinya juga belum terbuka ya. Jadi paling nanti kita bahas lebih lanjut ya. Selain itu juga tentang niat. Nah ya, bagaimana niat di dalam hati ya gitu. Karena niat itu mahalul qalb ya, dalam hati ya, bukan dalam lisan. Nah, itu nanti ya. Karena waktu sudah menginjak hampir jam 6 ya. Insya Allah nanti kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Itu saja dahulu ya. Nanti hari Selasa kita lanjut lagi ya tentang kisah-kisah para nabi ya. Kisah Nabi Adam ya. Wa'afu minkum. Kita tutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aku lakum lihada wa astaghfirullah li wa lakum. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.